mempedulikan kaum menderita. Halo sahabat SMGM, jumpa lagi di Live Spirit SMGM edisi Minggu 15 Mei 2022, Minggu Paskah yang kelima. Minggu ini spesial akan dibawakan oleh Suster Maria Ansila dari komunitas PRR Pademangan, Jakarta. Dengan tema Mengasihi adalah pilihan tunggal seorang murid Kristus. Yuk kita dengarkan bersama. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yudas pergi, Yesus berkata, "Sekarang Anak Manusia diagungkan dan Allah diagungkan melalui Dia. Kalau Allah diagungkan melalui Dia, Ia pun akan diagungkan Allah melalui dirinya sendiri. Malah Allah akan mengagungkan dengan segera. Anak-anakku, Aku tidak akan tinggal lama lagi dengan kalian. Kalian akan mencari Aku. Tetapi seperti yang sudah kukatakan kepada para penguasa Yahudi, begitu juga kukatakan kepada kalian, ke tempat Aku pergi, kalian tak dapat datang. Perintah baru kuberikan kepadamu, kasihilah satu sama lain, sama seperti Aku mengasihi kalian. Begitu juga kalian harus saling mengasihi. Kalau kalian saling mengasihi, semua orang akan tahu bahwa kalian pengikut-pengikutku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mengasihi adalah pilihan tunggal seorang murid Kristus Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak, singkatnya sahabat-sahabat yang kekasih dalam Kristus Yesus. Kita memasuki Minggu Paskah kelima. Merenungkan firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk melihat beberapa peristiwa dalam hidup sebagai berikut. Ribuan, bahkan jutaan lagu yang telah tercipta di atas bumi ini yang berkisah tentang cinta, tentang kasih kepada sesama manusia dan juga pencipta kita. Berapa ribu film dan drama yang berkisah tentang kasih juga. Kita dapat bertanya diri, berapa lagu tentang kasih yang sudah kita dengungkan dalam hidup kita. Saudara-saudari, sahabat-sahabat yang kekasih dalam Kristus Yesus. Beberapa kisah hidup lain. Mama Yuli sepanjang malam, ia duduk di samping tempat tidur, bergadang, menemani anaknya yang berbaring sakit. Dan ketika diajak tidur, Mama Yuli mengatakan belum mengantuk. Sementara sepanjang hari hingga siang, ia berjualan di pasar. Ketika pulang, ia bekerja mengurus segala urusan rumah tangga. Lain kisah, Ibu Maria yang janda itu bekerja dari rumah ke rumah, mencuci dan setrika pakaian langganannya demi upah guna menghidupi ketiga anaknya dan juga biaya sekolah mereka. Apa yang mendasari aksinya itu? Kasih. Bapak John, si petani sawah itu, sepanjang hari memegang cangkul dan terus bekerja di bawah sang mentari yang terkadang kurang bersahabat. Dan di hari lain ia diguyur hujan deras. Ia pulang dengan basah kuyup. Tak ada suatu kata keluhan keluar dari mulutnya. Sementara Pak Teddy
yang keluar rumah di subuh dan di rumah menjelang senja. Ia seorang buruh pabrik. Upah yang diperoleh itu untuk kebutuhan makan, minum, biaya sekolah anak-anaknya, biaya listrik, air, dan lainnya. Apa yang mendasari tindakan Pak Teddy? Kasih. Berapa banyak ayah yang laki-laki itu dan perempuan yang adalah ibu melakukan pekerjaan rutin dengan tekun dan tabah demi memenuhi kebutuhan keluarga dan pendidikan putra-putrinya. Firman Allah ini telah membangkitkan laki-laki dan perempuan yang dengan berbagai cara telah memberikan hidupnya bagi pelayanan kemanusiaan dengan hidup sebagai misionaris, biarawan-biarawati, dan imam yang selama lebih dari 2000 tahun. Berapa banyak halaman sejarah telah ditulis oleh orang Kristen yang dalam kesederhanaan, kerendahan hati, dan dengan belas kasih, murah hati, dan kreatif telah melayani sesama di berbagai desa dan daerah-daerah yang sulit. Ibu Teresa dari Kalkuta yang meninggalkan biara Loreto yang anggun, kaya, dan didikan yang mengorbitkan tokoh-tokoh elit bergengsi kelas internasional. Sang bunda berpaling kepada bentuk pelayanan lain dengan menyusuri lorong-lorong kumuh di kota Kalkuta, India. Saat itu dan kini untuk melayani mereka yang berbaring di kolong-kolong jembatan, emperan toko, anak-anak yang buta huruf, mengais sisa-sisa makanan demi mengisi perut mereka yang lapar, bukan karena keinginan dan rencana mereka. Ibu-ibu yang melahirkan tanpa bantuan petugas medis lantaran tak mampu untuk bayar, dan tidak sedikit yang menutup hari hidupnya membiarkan bayinya disapa yatim piatu. Para pengikutnya dalam semangat yang sama memasuki desa-desa, kota-kota, dan kampung-kampung dengan pelayanan yang sama. Apa yang mendasari hal itu? Adalah kasih. Kasih, mengasihi, bukan saja rangkaian kata-kata yang terukir di atas kertas biru muda di era baby boomers, ungkap kasih dua sejoli. Kasih bukan pula ucapan bibir I love you dua sejoli di era Y dan era Z. Namun mengasihi itu pemberian diri, keberpihakan pada kehidupan manusia secara keseluruhan, kehidupan manusia secara fisik dan spiritual. Yesuslah contoh keberpihakan pada kehidupan. Kehadiran, tindakan, dan perbuatan serta pengajaran Yesus berpihak pada kasih, berpihak pada kehidupan, disambut baik, juga mendapat tanggapan berbeda dari manusia. Ejekan diterima oleh Yesus ketika ia harus bersahabat dengan Sakeus, si pemungut cukai, menerima dan dekat dengan wanita pelacur yang dipandang masyarakat dengan sebelah mata. Tindakan Yesus menyembuhkan orang sakit, orang buta melihat, si lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, orang mati berjalan. Tanggapan sebagian orang dalam status kuasa di bidang politik dan keagamaan saat itu, 2000 tahun yang lalu, memandangnya sebagai ancaman. Yang terjadi adalah penolakan, kebencian, dendam, marah, sakit hati. Akhirnya pengadilan dan hukuman mati disalib, dan itu yang terjadi pada diri Tuhan kita Yesus Kristus. Sahabat-sahabat yang terkasih dalam Kristus Yesus, mengasihi adalah pilihan tunggal. Tindak, perbuatan, dan kata-kata harus berbasis kasih, tidak ada alternatif lain lagi. Kamu adalah muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Tuhan memberkati. Amin.
kepada Suster Maria Ansila yang telah membawa renungan hari ini. Sahabat sekalian, bila kita saling mengasihi dan mampu menggandakan kasih dalam kebajikan bagi sesama, sesungguhnya kita adalah murid-murid Kristus. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini agar sahabat semua mendapat renungan terbaru setiap minggunya. Sampai jumpa di Live Spirit edisi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. SMGM melayani dengan sepenuh hati. Semangat melayani dengan sepenuh hati. Sahabat orang kecil, sahabat